Alhamdulillah malam ini kita bisa bersama-sama berkumpul di tempat ini untuk sama-sama mempelajari, sama-sama membuka diri kita untuk memahami makna sebuah kematian. Karena kita tahu kematian itu seringkali disalahpahami oleh manusia sebagai akan mengakhiri hidup kita. Ini ada cerita lucu begini. Ketika spanduk pertama kali kami pasang di depan, ada teman-teman kami yang berkata begini, itu mau mengadakan diskusi apa? Saya bilang tentang kematian. Wah, saya tidak mau ikut. Kenapa? Saya masih pengen hidup. Oke, pertama begitu. Kemudian yang kedua, ada teman saya juga bertanya begini, itu diskusi kapan? Besok malam. Oke, saya pasti datang. Nggak takut dengan kematian? Oh enggak. Justru dia bilang, saya itu sangat merindukan kematian. Kapan kematian akan datang ke saya? Saya bilang, mantap sekali Anda nih, berani untuk mati. Itu yang kedua. Ketiga, itu ada teman-teman juga yang cuek saja. Ah udahlah, kematian kayak nggak mati kayak apa kayak, yang penting tetap hidup di dunia ini. Dan dia tetap kematian itu kan pasti akan datang. Buat apa dicari mana-mana kematian segala macam? Diam saja dia, tidak peduli dengan tema kita ini. Dari sana saya membaca, ternyata paling tidak ada 3 golongan manusia melihat kematian. Ada 3 golongan manusia. Nah, ketiga golongan itu mungkin nanti bisa diulas oleh Kang Jalal dan juga Prof. Komar. Apakah benar misalnya manusia itu harus takut akan kematian? Karena takut tidak takut, toh dia akan tetap datang. Saya pribadi ucapkan terima kasih ke Kang Jalal atas kehadirannya, juga ke Prof. Komar. Kami persilahkan ke Kang Jalal untuk duduk di samping saya di sini. Kemudian Prof. Komar juga kami persilahkan untuk duduk di depan. Ya, beri aplaus untuk Prof. Komar. Baik, tadi cerita saya itu sebagai pengantar saja. Saya bukan ahli tentang kematian. Jujur aja sampai detik ini saya pun masih takut kematian. Karena dari segi usia saya masih muda. Saya belum merasakan apa-apa di dunia ini. Jadi kalau misalnya malam ini saya dipanggil Allah, ya Allah, apa yang akan saya bawa, gitu kan? Kalau malam ini setelah selesai ini saya ngomong banyak, kemudian saya meninggal, saya pun nggak tahu, saya takut sekali kematian sampai malam ini. Tapi mudah-mudahan nanti berkat penuturan Prof. Komar, kemudian juga Kang Jalal, saya setelah memoderasi acara ini, saya harus berani untuk mati. Begitu. Oke, kita beri kesempatan untuk Prof. Komar dulu karena beliau jam 9 Pak ya akan menghadiri acara tempat lain. Nanti baru setelah itu nanti ke Kang Jalal. Gimana kan? Oke. Silakan Prof. Komar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Terima kasih An dan Kang Jalal. Dan sekalian, pertama saya merasa gembira sekali ketika saya mendapat buku ini. Karena terus terang ini memberikan satu rujukan yang sangat Qur'ani dan sahih dari buku yang saya tulis tentang psikologi kematian. Saya nulis psikologi kematian, memang mengapa psikologi? Saya hanya ingin mencoba membidik, menjelaskan sikap suasana batin orang bicara mati. Tapi saya tidak bicara tentang dalil-dalil Qur'ani, hadis, asalkan kematian itu apa. Tapi saya lebih yang saya bicarakan bagaimana sih kita meresponi, memikirkan, membayangkan kematian. Karena saya sendiri belum pernah mati, sehingga saya hanya sampai di situ. Nah, yang kedua, saya ingin share beberapa hal yang ada di luar buku ini. Karena kalau yang di buku ini Anda baca aja udah selesai, gitu kan. Tapi saya ingin membahas hal-hal yang berkaitan dengan buku ini, tapi belum tertuliskan. Saya punya berapa kali pengalaman mengadakan workshop tentang kematian. Itu paling tidak dari jam 9 pagi sampai jam 4 sore. Nah, sehingga ketika saya bicara dan Kang Jalal bicara hanya berapa jam, ya tentu itu hanya sekilas. Karena yang penting Pak ini bedah buku. Bagaimana Anda mesti beli buku ini. Sebab saya sendiri kalau workshop itu jam 9 sampai jam 4 sore. Saya ingin berbagi sharing pengalaman workshop saya tentang kematian. Pertama,
dalam hidup ini sungguhnya tidak ada satu ucapan peristiwa yang paling menggairahkan kecuali acara pulang. Coba saya tanya, Ibu sampai berapa lama betah di sini? Oke, sampai pagi betah? Nggak bakalan. Bapak Ibu ingat kita sekolah di SD dulu ada pengumuman dari Pak Guru Bu Guru. Anak-anak, hari ini Pak Guru Bu Guru mau rapat. Seneng kan? Bapak Ibu, ibu-ibu kalau shopping, peristiwa yang paling menggembirakan kapan? Kalau shopping itu? Iya, kapan tuh puncaknya? Ketika pulang kan? Ketika pulang. Dan ketika mall sudah tutup, kalau nggak pulang mau kemana? Ya kan? Kalau keluar negeri itu saya kalau sudah malamnya mau pulang tuh nggak bisa tidur. Begitu sampai Singapura aja saya udah seneng sekali. Itulah sebabnya mengapa pulang mudik nggak bisa ditahan. Ini ada Pak Fatwa, coba ada fatwa dari Pak Fatwa dari DPR. Tahun ini nggak boleh pulang mudik, nggak bisa ditahan. Karena pulang itu peristiwa yang menggembirakan. Dan daya tarik yang sangat kuat orang pulang itu ketemu sang ibu. Karena ibu itu sangat kita rasakan kasih sayangnya. Oleh karena itu pengalaman roh setelah alam zuriat yang paling mengesankan adalah ketika kita hidup di alam rahim sang ibu. Karena indah, nyaman sekali. Karena nyamannya maka disebut alam rahim. Nggak ada televisi, nggak ada cek-recek, nggak ada kemacetan, nggak ada apa. Indah sekali karena saking nyamannya maka disebut alam rahim. Dan saking betahnya sebelumnya kita nggak mau keluar. Maka begitu keluar Anda nangis kan? Coba Anda lihat terus tertawa. Saking betahnya maka kemudian kita nangis gitu. Dan ketika kita keluar pun kita nggak mau pisah dari ibunya. Ketika kita kesandung, itu yang dipanggil aduh mama, aduh biu, nggak ada aduh bapak. Dan ketika ini disape dari ibunya, dari nyusuin, itu nangis, lebih-lebih bapaknya nangisnya kenceng, sehingga setelah besar cari ganti, gitu kan? Tanya aja coba di survei. Saking betapa kuat daya ikatnya dengan ibu itu luar biasa. Nah, padahal kalau dalam hadis-hadis dan Quran, dalam buku ini saya juga senang sekali baca, kasih sayang ibu pada kita itu sesungguhnya nggak ada apa-apanya dibanding kasih sayang Allah pada nggak ada apa-apanya. Apa sih yang bisa diberikan ibu pada kita? Ya luar biasa, tapi nggak ada apa-apanya. Nggak ada apa-apanya. Ibu ketika tidur aja sudah lupa kepada kita. Coba ibu lagi sakit gigi, dan lain lagi. Gitu. Nah, oleh karena itu, kalau kita saja itu begitu rindu pulang ketemu ibu, mestinya lebih bergairah pulang ketemu Allah. Jadi kalau enggak, ini ada logika yang loncat. Matematikanya enggak konsisten. Jadi kalau orang nggak rindu ketemu Allah, itu berarti ada yang salah. Jadi kalau kita tidak kangen ketemu orang tua, itu maling kundang. Jadi Bapak Ibu udah kangen pulang belum? Ya nanti lah jam 9 boleh pulang lah. Ya, iya. Jadi pulang itu makanya jangan takut. Jadi kalau takut ada persepsi yang salah. Masa pulang ke rumah? Coba kalau Anda misalnya pulang sekolah, pulang kerja nggak pulang, mau kemana? Yang kedua, bahwa di buku ini juga semakin diperjelas bahwa yang namanya kematian itu tidak ada. Yang ada itu hanya pindah alam aja. Dulu kita katanya, kalau tapi lupa mungkin ya, ketika di alam rahim itu membayangkan, meyakini bahwa alam yang paling indah itu di alam rahim. Nggak taunya setelah lahir ada yang lebih luas, lebih enak. Dan setelah di sini nggak mau mati kan? Saking enaknya kan? Buktinya apa? Kalau Anda sakit berobat kan?
Itu tadi saya dengar berita Gunawan pembunuh Asaba mau dieksekusi, lari kan? Artinya ternyata hidup itu mengasihkan kan? Walaupun sakit juga mengasihkan. Nyatanya orang sakit mau bunuh diri kan, maunya sembuh. Jadi dunia ini mengasihkan sekali. Hasil survei saya dari berbagai workshop itu, mengapa orang takut mati? Bapak Ibu takut mati, kira-kira apa yang buat takut? Apa? Belum tahu sana, apalagi Pak yang buat? Bekalnya kurang. Sekarang untuk buktikan mudah saja, ternyata bukan gitu. Ketika Anda naik pesawat turbulence, alhamdulillah pesawat turbulence mau mati, enggak kan? Ketika ada turbulence kan, Anda berdoa supaya selamat kan? Ketika Anda berdoa mau selamat, apa yang paling Anda rasakan agar selamat pesawat itu? Yang paling memberati apa? Betul? Setelah Allah apa? Apa yang bisikan pada Allah biasanya? Dari survei saya mengatakan, orang ketika turbulence seperti itu, yang paling teringat itu adalah keluarga. Anak saya belum mentas, anak saya masih kecil. Kalau yang istri nanti, aduh saya sudah ngumpulin rumah bagus, ada Gucci, ada macam-macam, nanti diisi orang lain masuk rumah, gitu kan. Suami saya nanti kawin lagi, kan ini takut. Jadi bahwa orang takut mati karena takut neraka itu betul. Tapi lagi-lagi survei saya mengatakan ternyata tidak dominan. Bahwa saya belum siap mati karena amal belum banyak, itu juga belum. Yang dominan itu karena orang enggan pisah dari dunia, dan dunia itu anak. Jadi anak adalah simbolisasi puncak dari dunia. Itulah sebabnya mungkin mengapa Nabi Ibrahim itu diajarkan menyembelih anak. Yang disembelih kan bukan anaknya kan, sikap memberhalakan anak. Karena anak itu luar biasa daya tariknya. Jadi ketika misalnya Bapak Ibu ini ada yang punya orang tua punya anak. Satu hari malaikat Israel datang kepada Anda. Dia bilang, menurut ini Allah, hari ini engkau mesti merelakan salah satu diambil, ayahmu atau anakmu, tapi harus diambil salah satu. Anda menjawab apa kena malaikat Israel? Jujur aja lah. Hari ini harus salah satu diambil, jujur aja deh. Siapa? Hah? Siapa? Suami. Kalau salah satu, ayah atau anak, salah satu, tanya. Ayah kan? Nah, sadis sekali kan? Jadi ternyata cinta pada anak itu lebih besar dibanding orang tua. Jadi kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, itu karena orang sangat mencintai anak. Dan kalau kebetulan yang cinta berlebihan jadi presiden, itu negara jadi jual. Sehingga harus turun di tengah jalan sebagai presiden. Pak Harto itu kan karena nggak proporsional mencintai anaknya. Kacau. Makanya Nabi Ibrahim mengajarin, jadi anak. Nah, di Jawa itu ada satu metafor, hubungan orang tua dan anak pada dunia itu ibarat mata dan jempol kaki. Kalau jempol kaki kesandung, matanya nangis keluar air mata. Tapi kalau mata keliben, jempol diam aja. Makanya dalam berbagai simulasi ini ternyata betul. Berapa kali saya mengadakan workshop itu betul bahwa orang tua itu 24 jam mikir anak. Anak itu nggak seberapa mikir kita. Boleh buktikan itu. Lagi asik di telepon, dimatiin, dimarahi. Kalau nggak matiin nanti ganggu dulu orang tua HP anak gitu kan. Nah itu satu. Jadi kematian itu ditakuti karena cinta dunia. Padahal ya, nah saya ingat sopan Allah begini. Ini aliran paham yang pesimis ya. Hidup itu guyonan yang mengerikan, terrible joke. Yang lalu telah berlalu, kalau Anda ingat, kesedihan itu tambah sakit.
Coba Anda trauma, nggak lupa-lupa. Pengalaman Anda patah hati itu ingat terus. Nanti lihat suami kan sebel, karena ingat yang lama terus. Nah, yang senang itu juga ingat menyakitkan, karena nggak bisa diputar kembali. Jadi yang lalu telah berlalu. Yang sekarang tidak cukup. Anda kalau saya kasih kertas, tuliskan apa yang Anda anggap kurang diri Anda. Udah, itu cepat sekali pasti penuh. Kurang terus. Paling terakhir kurang aja. Yang akan datang ketidakpastian, dan yang pasti adalah kalah di depan kematian. Nah, oleh karena itu yang paling logis, kalau ada problem mestinya gimana? Bunuh diri ya? Nggak mau kan? Nah, padahal, nah ini uniknya kan, banyak orang yang percaya kepada akhirat, tapi ternyata mereka juga enggan pisah dari dunia. Jadi dunia itu punya daya tarik luar biasa. Tentu ini masih perlu dikaji lagi, mengapa? Karena roh kita nggak kenal kematian. Yang kedua, saya ingin ngasih beberapa tambahan yang ada di mainstream buku ini ya, walaupun tidak tertuliskan. Kira-kira gini. Hidup ini ada dua kekuatan yang menggerakkan emosi kita, diri kita, yaitu the power of love and of death. Kekuatan cinta dan kematian. Orang itu kalau cinta ilmu, kalau ke mall biasanya yang pertama dikunjungi toko buku. Kalau orang itu cinta koleksi pakaian, mall yang penting ke butik-butik, toko pakaian. Orang cinta duit, siang malam kerja, pagi sore kerja. Cinta. Udah segala-galanya, cinta koleksi rumah, cinta perhiasan, cinta. Jadi cinta itu tidak mengenal batas, kalau perlu dunia mau ditelan. Sampai orang itu menjelang meninggal pun, itu daftar yang ingin dimiliki masih lebih banyak ketimbang yang sudah dimiliki. Jadi cinta itu luar biasa. Cinta jabatan, cinta macam-macam cinta. Jadi cinta itu ingin menelan dunia dan tidak mau mati. Tapi rupanya cinta itu datang pada kita berdampingan dengan kematian. Apapun yang kita bayangkan, kita miliki, kita raih, kita berjuang bertahun-tahun memiliki. Kuliah bertahun-tahun, coba Anda kuliah itu berapa tahun seumur hidupnya? Mungkin 25 tahun, sekarang tambah lagi kan kuliah malam ini. Luar biasa. Maunya itu kemanapun ngaji ikut. Saya kenal ada berapa ibu yang kerjanya itu mengaji. Ada yang kerjanya itu beli pakaian koleksi, tas belum dipakai, beli lagi. Udah segala-galanya itu. Kalau mungkin seperti Raja Midas, punya tangan magic semuanya dirubah jadi emas. Kalau perlu gunung dirubah jadi emas. Jadi pertanyaannya, kalau itu terpenuhi terus mau apa? So what? Gitu loh kan? Nah, tapi tiba-tiba begitu kematian tiba, semuanya habis seketika. Habis ketika. Nah, disinilah makanya buku ini kemudian memberikan satu perspektif dan keyakinan. Kita harus keluar dari dominasi love and death. Bahwa sesungguhnya mati itu tidak ada. Dan kalau cinta itu pada dunia, siap-siap untuk kecewa karena dunia itu tidak akan membalas cinta Anda, dan satu persatu akan mengatakan goodbye. Bagi bapak ibu yang sudah kolesterol, tahu betul goodbye warung padang, kopi, satu-satu goodbye lah, satu-satu goodbye. Padahal Anda siang malam mencintainya, tapi nggak akan dibalas cintanya. Nah, makanya kemudian cinta untuk mengatasi itu kembali pada Allah, keabadian. Dalam Islam, dan ini diperkuat oleh beberapa pikiran filsafat itu gini. Bayangkan ya, andaikan mati itu menyelesaikan tutup buku semuanya. Koruptor yang nyuap mati selesai. Yang berjuang masuk tahanan kayak Pak Fatwa ini mati selesai, nggak ada apa-apanya. Pak Sugiyat itu juga kayak berjuang dari Muhammadiyah ke PKB nanti kemana lagi gitu kan. Nanti kalau mati selesai.
segala-galanya, begitu mati tutup buku, ada berapa kemungkinan? Satu, fondasi moral hidup ini nggak kuat. Ya ngapain saya berjuang kalau mati juga selesai? Mendingan mercy killing. Mendingan ya sudahlah, gimana enaknya saja. Dan yang buat drama kehidupan itu agak stupid. Pernah di India itu katanya gini, ada film India, lakonnya itu kalah. Apa yang terjadi? Gedung bioskopnya dibakar. Orang nonton film itu kan ingin menghibur dan ada logika. Makanya kalau nonton film India, saya nonton film apa saja saya tonton. Ketika bintangnya itu sudah kena fitnah babak belur, kemudian nanti ada juru selamat, hero-nya datang, itu penonton tepuk tangan. Film Cina juga seperti itu sampai tuntas cerita itu. Artinya apa? Logika moral itu tetap membutuhkan keadilan. Sebab kalau nggak absurd, baca novel bintangnya kalah, film kalah. Hidup ini begitu mati selesai, ngapain? Nah makanya satu yang mendukung tentang keabadian jiwa yang diperkuat oleh berbagai hadis dalam buku ini, satu apa? Manusia itu mengasumsikan mesti punya kebebasan, punya freedom. Kalau nggak ada kebebasan, maka nggak ada konsep baik dan buruk. Jadi kalau Anda mengatakan kambing nggak tahu budi pekerti keluar masuk rumah, nah nggak ada. Yang salah yang punya rumah, ngapa nggak tutup pintunya kan? Ya asal ayam telanjang kemana-mana, nggak ada. Satu free. Nah begitu juga kematian itu pasti, tapi kita diberi pinjaman kebebasan. Matinya itu mau minum baygon, atau matinya itu husnul khotimah, matinya itu apa? Jadi mati itu kepastian, tapi jalan kematian manusia diberi anugerah kebebasan memilih. Sebab kalau nggak ada pilihan, itu kemudian nggak ada konsep moral karena seperti mesin. Jadi kayak malaikat itu kan seperti mesin. Maka malaikat itu nggak ada neraka dan surga, nggak ada kebebasan dan nafsu kok. Sehingga Al-Quran mengatakan Anda mau mukmin atau kafir silahkan saja. Faman ya'afal yu'min wa man sya'afal yakfur. Mau mukmin mau kafir silahkan aja. Tapi nanti kamu akan terima implikasinya. Kalau Anda di jalan raya salah, itu polisi langsung datang. Tapi kalau Anda melanggar agama, Allah diam-diam aja kan, nggak langsung kan. Gitu. Karena begitu manusia diberi kebebasan, tapi tidak ada kemudian yang lepas dari tanggung jawab. Satu kebebasan. Yang kedua, bahwa harus ada keabadian. Sebab kalau nggak ada keabadian, yang ngapain kita berjuang? Harus ada keabadian. Absurd kalau hidup nggak ada keabadian jiwa. Ya ilmu pengetahuan, filsafat, hadis, Quran itu banyak sekali. Cerita ini menjelaskan bagaimana gambaran keabadian jiwa, keabadian. Kalau enggak absurd hidup ini. Yang ketiga, abadi, tapi harus ada pengadilan dong. Kalau di dunia hakim bisa disuap, di akhirat juga disuap lagi, kan kacau hidup ini. Maka di sana ada pengadilan, dan keempat harus ada hakim yang maha adil, yaitu Allah. Jadi ada freedom, ada eternity, ada judgment yaumul hisab, dan ada al-hakim. Dengan begitu maka kemudian ada optimisme, hidup ini ada kepastian. Catatan berikutnya yang penting ya, kalau orang meninggal itu mestinya orang tidak distracted, tidak disorientasi. Jadi orang yang sadar betul tujuannya, ada sense of purpose, sense of time, itu sadar. Sekarang saya ingin buat pertanyaan gini. Bayangkan Anda ada undangan maraton, dikasih sepatu yang bagus. Sepatu itu merek apa yang paling bagus? Apa aja lah, kasih seragam, kasih uang saku, hadiahnya taruh di depan, dikasih di depan. Tapi nggak ada garis finish. Mau nggak? Atau Anda
jadwal kapan ujian. Anda kerja nggak ada. Semua hidup ini dibatasi oleh waktu-waktu. Sholat ada jumlah rakaatnya, zakat ada hisabnya, semuanya dibatasi. Coba sepak bola itu 1 bulan lamanya. Nanti kan malah pada main gaple. Nah, mengapa mereka mau sungguh-sungguh? Karena dibatasi. Artinya apa? Bahwa justru sadar akan waktu, orang mestinya lebih produktif. Ketika Anda kuliah, ketika tahu kapan jadwal ujian, Anda rajin belajar. Ketika Anda shopping, tahu jam 9 ini sudah selesai, Anda akan rajin shopping. Jadi sadar akan waktu, orang mesti produktif. Kedua, karena orang akan mati, mestinya tidak disorientasi hidupnya atau tujuannya. Nah, problemnya adalah saya terkesan dengan Anda tadi, mengapa orang itu enggan bicara kematian? Kira-kira apa sebabnya? Mengerikan, ya kan? Oh, padahal indah sekali masa pulang ke Ar-Rahman Ar-Rahim kok gitu. Coba, Anda kan ditanya, Anda mengikuti puisi Khairul Anwar, aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Anda berdikasih, mau apa? Sekarang ini ada ulang tahun wanita tertua di dunia, umurnya 128 tahun, baru kemarin ulang tahun. Di somewhere di mana saya lupa. 128 tahun paling tua, tapi tahu apa yang dilakukan? Di tempat tidur nggak bisa apa-apa. Jadi Anda mau 500 tahun hidup, mau cerita siapa yang nyambung? Jadi mati itu jelas. Nah, kita itu enggan ngomong kematian, karena apa? Karena kita ikut-ikutan manusia tapi menjadi burung unta. Burung unta itu katanya, saya belum pernah tapi saya hanya tahu dari baca buku. Burung unta itu kalau ada bahaya, kepalanya dimasukkan pasir atau sembunyikan. Ketika matanya tidak melihat, dia merasa sudah aman. Padahal yang nangkap tinggal. Nah, kita semua seperti burung unta kan? Ngapain ngomong mati gitu? Seakan-akan dengan nggak ngomong kematian lewat, nggak lihat kita. Padahal tidak ada yang paling pasti kecuali mati. Saya bicara 15 menit yang lalu, ini sudah berlalu, jauh nggak bisa saya tarik kembali. Kematian lebih dekat dibanding ketika saya mulai bicara. Karena kematian mendekati saya. Yang tadi telah berlalu. Anda boleh punya rencana bulan depan mau rekreasi kemana, mau umroh, mau haji, mau perkawinan, mau apa, silahkan. Tapi semuanya itu belum pasti. Belum pasti. Di bawah kepastiannya dengan kematian. Nah, persoalannya kalau mati udah pasti, ya mungkin ada, nggak usah mikirin, nggak apa. Tapi sesungguhnya kalau kematian itu tidak ada, dalam surat Yasin itu disebutkan al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tasyhadu arjuluhum bima yaksibun. Semua ini mereka. Ilmu pengetahuan itu sekarang bisa menjelaskan bahwa tubuh kita ini merekam semuanya. Hasil Binfeld experimentation, otak ini ketika ada eksperimentasi, orangnya sadar tapi kemudian dirangsang, ternyata semua yang pernah kita ketahui sejak kecil nggak ada yang hilang. Gak ada. Yang ada itu terjadi lupa memanggil. Itulah sebabnya Islam mengajarkan begitu lahir diadani. Gak ada yang hilang. Gak ada. Dan berapa pengalaman mati suri itu memperkuat. Saya survei berapa orang mati suri, memperkuat surat Yasin tadi. Gak ada yang hilang. Jadi orang yang berbuat baik, kebaikannya itu mengantarkan suasana nyaman. Kalau orang berbuat jahat, kejahatannya itu kembali pada diri kita. Makanya, mengapa harus ikhlas? Karena kalau orang berbuat baik, sungguhnya berbuat baik pada dirinya sendiri. Tapi kalau Anda nggak ikhlas, itu hilang. Kalau orang berbuat jahat, ngibuli orang, jangan bangga. Karena sungguhnya Anda juga sedang menyimpan musuh untuk Anda sendiri. Sehingga kalau ada orang kaya,
koruptor, bisa berhasil nyuap. Jangan ngiri deh. Jangan ngiri. Karena sesungguhnya orang sedang menggali. Ini berapa Al-Quran hadis disebutkan di sini dan juga berapa pengalaman mati suri menjelaskan itu. Nah, jadi rekaman itu yang mengantarkan kita. Sekarang aja Anda kesini itu diantarkan rekaman perilaku Anda masa lalu. Anda kuliah, Anda kerja, sehingga malam-malam hujan bisa kesini naik mobil, Anda silaturahmi, Anda ke nanggang jalan dan sebagainya. Semua akumulatif mengantarkan Anda sampai Anda sekarang duduk di sini. Jadi kita di sini ini diantarkan akumulasi rekaman, pikiran, emosi, perkenalan tidak masalah. Kalau toh lampu ini dimatikan, Anda dikasih makanan, Anda bisa jawab, ini gudeg ini. Bagi yang pernah makan, karena lidahnya merekam. Tapi kalau asing sama sekali nggak tahu. Nah, oleh karena itu, lagi-lagi pengalaman, saya ingin saya tutup terakhir. Saya riset ada berapa orang pernah mati suri gini. Lagi-lagi mati suri seperti apa? Saya nggak mau diskusi, tapi dia cerita gini. Satu hari rumahnya itu kebakaran. Orang heboh bagaimana memadamkan api agar rumahnya selamat. Dia itu ambil air tapi dengan tenang sekali, tenang sekali. Orang pada heran. Lalu ditanya satu saat, mengapa? Ya kebakaran, ya gimana lagi kebakaran? Terus dikejar terus, dia bilang rumah yang kebakaran nggak ada apa-apanya dengan rumah saya yang pernah saya lihat di akhirat. Nggak ada apa-apanya. Sehingga dia tenang sekali. Dan dia yakin sekali bahwa perbuatan baik sekecil apapun, kalau itu ikhlas, itu akan memberikan fasilitas di sana. Tapi kalau kejahatan akan berubah jadi ular, jadi macam-macam, itu adalah print out dari amal kita. Nah, USB itu kan kecil, bisa menghimpun berapa informasi USB itu. Jadi masing-masing Anda itu programmer. Sekarang ini Anda semua sedang merekam. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid laha ma kasabat wa alaiha. Setiap saat Anda itu sebenarnya sedang merekam. Dan mati itu gerbang pulang kampung. Anda kalau pulang kampung udah dapat tiket, seneng kan? Nah, udah naik pesawat, seneng kan? Nah, jadi jalan tol ketemu Allah pulang kampung itu ya mati. Jadi kalau toh Anda beramal, amal Anda belum tentu mengantarkan Anda ke surga. Belum tentu. Anda berbajat belum tentu mengantarkan Anda ke neraka. Jadi perbuatan Anda belum tentu mengantar Anda ke surga. Apa sebabnya? Karena Anda belum mati. Jadi mati itu pintu gerbang ketemu Allah Sang Kekasih. Oleh karena itu, Anda masih takut mati enggak? Saya juga takut. Tapi kalau kita takut mati itu lucu juga ya. Anda lebih mencintai dunia ya. Dunia itu dani, dunia itu pendek dan dekat, nggak balik. Dan cinta dunia itu nggak akan membalas. Baiklah, jadi saya memberikan apresiasi yang luar biasa buku ini, karena dengan buku ini saya kalau ditanya berbagai dalil-dalilnya itu saya bisa jawab. Saya termasuk kolektor bukan jalan, cinta Rasul dan sebagainya, banyak saya koleksi. Makasih yang jalan, sekian aja. Assalamualaikum. Terima kasih Prof. Komar. Biasa dari dulu kalau Prof. Komar itu memberi ceramah selalu menggebu-gebu, menyentak-nyentak, kemudian kita yang menonton itu terbawa secara emosional oleh Prof. Komar, itu biasa. Kemudian selain itu juga beliau bahasa sangat populer sehingga siapapun bisa menceritakan dengan baik. Itu Prof. Komar, ciri khasnya. Saya juga suka buku-buku Prof. Komar, juga Kang Jalal. Beberapa bulan yang lalu saya nonton film. Waktu itu saya nonton film Hitler, The Rise of Evil kalau nggak salah. Hitler itu kita tahu dia seorang fasis. Dalam hidupnya cuma satu keinginan, membunuh orang-orang Yahudi. Cuma itu aja.
Bagaimana orang Yahudi itu tidak ada di permukaan bumi ini. Sampai-sampai ketika Berlin dikepung, dia itu masih sempat mengumpulkan semua rekan-rekannya. Coba, bagaimana dengan keadaan kita sudah terkepung di Berlin ini, kita hancurkan orang Yahudi. Tetap dihancurkan. Itu berarti kekalahan itu tadi, dia masih membunuh orang lain. Tetapi bukan itu yang ingin saya sampaikan. Hitler itu berani membunuh dirinya. Kemudian Eva Braun, pacarnya, menjadi istri sebelum meninggalnya, dia juga berani membunuh dirinya. Dr. Goebbels juga sama. Nah, ini pertanyaan saya kan, ketika membaca buku Kang Jalal ini, di sini Kang Jalal tuliskan kalau bagi kaum sufi yang namanya kematian itu dinantikan. Tapi kata saya, bagaimana kasus Hitler? Kasus Dr. Goebbels, dia mungkin kalau dikatakan beragama, apa agama ya? Itu nggak jelas juga. Tetapi dia dengan sangat heroiknya berani membunuh dirinya ketika cita-cita dia tidak tercapai. Itu yang sampai malam ini itu belum ketemu jawabannya kan. Mudah-mudahan juga bisa Kang Jalal jawab. Terima kasih. Silakan Kang Jalal memberi presentasinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu ala Muhammad. Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Saya kira-kira 4 tahun yang lalu, ketika saya masih sering memberikan kajian-kajian di Paramadinah yang di Pondok Indah, salah seorang, dan saya masih saya harus memilih kata-kata yang baik, saya masih mengajar di Tazkiyah. Hampir-hampir saya mengatakan masih punya Tazkiyah. Pada waktu itu, pada saya datang seorang di antara peserta kajian Paramadinah. Dia mengajak saya untuk menemui orang tuanya yang divonis hukuman mati oleh dokter di rumah sakit RSCM. Konon dia menderita sirosis. Dokter menduga dalam waktu 1 minggu dia akan mengalami koma, dan seminggu kemudian dia akan mengembuskan nafas yang terakhir. Kalau ada kawan itu di sini, tolong koreksi ingatan saya ini. Jadi, untuk pertama kalinya dalam hidup saya diundang untuk memberikan ceramah kepada orang yang mau meninggal dunia. Dan saya datang ke RSCM itu, dan yang divonis hukuman mati oleh dokter itu berbaring di atas ranjangnya, betul-betul berbaring, tidak menelungkup, dan saya melihat air matanya tergenang membasahi bantal di bawah. Bukan karena saya seorang penulis, memang betul-betul gitu. Sekitarnya berkumpullah keluarganya, dan tentang keluarga yang memberikan nasihat kepada yang sudah meninggal dunia. Karena begitu diberitahu bapak itu bahwa sebentar lagi ia akan meninggal dunia, ia tidak bisa makan, tidak bisa minum, apalagi tertawa. Mungkin kalau sekalinya Pak Komar datang ke situ memberitahu bahwa ini adalah saat kepulangan, mestinya disambut dengan gembira, dia tetap juga menangis. Lalu akhirnya saya bingung apa yang harus saya sampaikan. Jadi saya mulainya dengan bertanya saja kepada beliau, apa sih yang merisaukan Bapak? Saya menguraikannya dengan singkat, dengan poin-poin. Ada beberapa hal yang merisaukan beliau. Satu, berita ini terasa mendadak sekali, tiba-tiba, dan saya memang belum siap untuk mati. Terus saya tanya, mengapa belum siap untuk mati? Ada banyak pertanyaan. Pertanyaan pertama, apa yang akan terjadi pada roh saya kalau saya meninggal dunia? Kemana roh saya itu perginya? Saya dulu pernah bertugas di Kalimantan, dan di tengah rimba Kalimantan itu ada satu pohon yang dipercayai menyimpan arwah nenek moyang mereka. Dan saya nggak mau roh saya nanti singgah di pepohonan di Kalimantan itu. Istri saya, sekali lagi kalau ada keluarganya di sini, saya mohon maaf dan tolong dibetulkan kalau pembicaraan saya
sudah bercampur dengan yang lain-lainnya. Dan saya mohon maaf juga menceritakan peristiwa ini. Istri saya, kata orang yang sakit itu, istri saya tukang mengusir roh. Jadi kalau ada yang kemasukan roh, istri saya lah bertugas mengusir. Dan saya takut nanti kalau saya pulang ke sini mau menengok anak, istri saya mengusir saya. Bapak-bapak bisa tertawa, saya nggak bisa tertawa. Dan dia bercerita sangat serius. Jadi pertanyaan saya pertama, kemana roh saya ini setelah saya meninggal dunia? Yang kedua, saya takut, emang terus terang saya takut mau meninggal dunia ini. Sudah disebutkan karena saya kira waktu itu usia beliau sekitar 60 tahunan. Jadi selama usia ini kerjaan saya cari duit aja, cari duit kesana kemari, dan tiba-tiba datanglah kematian ini dengan sangat mendadak. Jadi saya tidak sempat untuk mengumpulkan bekal. Sekiranya pulang mati itu kembali kepada dia, pulang kepada dia, saya malu nanti menghadap dia karena saya tidak pernah memperhatikan dia sepanjang hidup saya. Kemudian yang ketiga, sekarang saya jadi lupa lagi. Satu apa? Ya, kemana roh dia? Oh iya, saya ini kan orang keluarga, a family man. Anda lihat ini, seluruh keluarga hadir kalau saya sakit. Kehadiran mereka itu sangat membahagiakan saya. Dan saya takut nanti kalau saya meninggal dunia saya berpisah dengan mereka. Jadi sama seperti apa yang disampaikan oleh Pak Komar. Saya takut nanti saya kesepian di sana di alam kubur. Di rumah sakit ini saya masih ditemani mereka, tapi nanti di alam kubur siapa yang menemani saya? Itu pertanyaan. Dan ada pertanyaan yang terakhir yang tidak akan kita bahas di sini. Saya punya anak, ada perempuan yang sampai sekarang belum dapat jodohnya. Dan saya ingin kalau bisa saya bermohon kepada Tuhan, tolong tangguhkan kematian saya sampai saya mengawinkan anak saya ini. Sebagai seorang bapak, ada kewajiban yang belum selesai saya lakukan, yaitu mengawinkan anak perempuan saya. Nah, itu pertanyaan itu. Dan waktu itu saya belum berpikir untuk membuat buku memaknai kematian ini. Ternyata ini ada satu saat dalam hidup ini ketika kita bertabrakan dengan soal kematian. Sekarang mungkin kita tidak memikirkan kematian seperti beberapa orang yang melihat spanduk itu. Tapi satu saat mau atau tidak mau, siap atau tidak siap, kita akan dihadapkan kepada persoalan kematian. Dan sebagai seorang agamawan, saya bisa merujuk kepada hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan, aku tinggalkan kepadamu dua penasehat. Yang satu memberikan nasihat kepadamu dengan pembicaraannya, dan yang satu memberikan nasihat kepadamu dengan kebisuannya. Fannatiqu huwal Qur'an was-shamitu huwal maut, kata Rasulullah. Penasehat yang bicara adalah Al-Qur'an, dan penasehat yang bisu adalah kematian. Orang yang mati itu sudah menasehati kita dengan kebisuannya, dengan kebungkamannya. Jadi balik lagi kepada Bapak itu, saya tidak bisa menjelaskan makna kematian waktu itu di hadapan Bapak tersebut dengan paling tidak ada 4 penjelasan untuk kematian itu. Satu, penjelasan psikologis yang biasa diberikan oleh Pak Komar tadi. Kedua, penjelasan ilmiah, mungkin penjelasan biologis, penjelasan ilmu kedokteran tentang kematian. Ketiga, penjelasan filsafat. Dan yang keempat, penjelasan agama. Buku ini memang ditulis untuk memberikan penjelasan agama tentang kematian. Dan karena itu saya merujuk kepada Al-Quran dan hadis di situ. Betapapun dalam tanda petik pahamnya saya tentang psikologi, saya tidak membicarakan makna kematian secara psikologis.
betapapun latar belakang saya cukup kuat dalam filsafat, saya tidak memaknai kematian secara filosofis. Apalagi ketika saya harus berbicara kepada orang yang diancam kematian yang tinggal seminggu lagi. Jadi pembicaraan saya semua merujuk kepada agama. Jawaban saya kepada pertanyaan dia yang pertama, kemana ruh itu setelah meninggal dunia? Saya menjawab, Pak, dalam urusan ruh, Bapak jangan percaya kepada siapapun. Percayalah hanya kepada penjelasan Allah di dalam Al-Quran dan penjelasan Rasulullah di dalam Sunnah. Jadi jangan percaya bahwa ada ruh yang bertengger di pohon pepohonan di Kalimantan. Jangan percaya bahwa ada ruh yang bisa masuk ke dalam tubuh orang, kemudian diusir dengan ruqyah. Jangan percaya. Yang harus Bapak percayai adalah penjelasan Al-Quran dan As-Sunnah tentang keberadaan ruh itu setelah kematian kita. Ini ada buku Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, Kitabur Ruh, sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Kitab ini menjawab tentang keberadaan ruh setelah kita meninggal dunia, dalam apa yang terjadi pada ruh itu, apa yang mereka lakukan di alam sana. Semua dijelaskan berdasarkan rujukan dari Al-Quran dan As-Sunnah. Saya akhirnya mempromosikan buku ini ketimbang buku saya. Misalnya buku ini buku judul pertanyaan-pertanyaan dalam judul buku ini, judul bab buku ini semuanya pertanyaan. Saya berapa contoh. Apakah orang yang sudah meninggal dunia mengetahui ziarah orang yang hidup? Apakah roh orang yang meninggal dunia bisa saling bertemu, berkunjung, dan saling mengingatkan? Apakah roh orang yang hidup bisa bertemu dengan roh orang yang sudah meninggal dunia? Apakah setelah roh berpisah dari badan, ia membentuk rupa tertentu sesuai dengan gambarannya? Apakah roh dikembalikan ke mayat di dalam kubur saat mendapat pertanyaan? Apakah roh yang sudah meninggal dunia bisa memberi manfaat kepada yang hidup? Dan apa yang orang yang masih hidup bisa memberikan manfaat kepada orang yang sudah mati? Buku yang sangat bagus. Saya tentu tidak bisa menceritakan seluruh isi buku itu kepada orang yang satu minggu lagi mengembuskan nafasnya yang terakhir. Dan saya pun tidak bisa, Bapak baca aja buku ini. Itu nggak sempat. Pertanyaannya sangat urgent. Saya bisa bicara itu kepada bapak-bapak dan ibu, tapi tidak kepada orang yang berada dalam stadium terminal dari penyakitnya. Jadi apa yang saya katakan? Bapak, menurut Al-Quran, semua ruh itu kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada ruh yang gentayangan, tidak ada roh yang gentayangan. Roh atau ruh? Roh. Tidak ada roh yang gentayangan. Semua roh itu kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna ilaina iyabahu thumma inna alaina hisabahu. Ilayya marji'ukum jami'a. Kepada akulah semua kamu itu kembali. Oleh sebab itu kita dianjurkan kalau ada orang meninggal dunia, kita diingatkan bahwa semuanya akan kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita semua kepunyaan Allah dan kepada Dialah semua kita kembali. Jadi percaya Pak, Bapak nanti roh Bapak akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah itu adalah ibu yang baik. Allah itu melepas anak-anaknya untuk bermain-main di dunia ini. Ketahuilah, kata Al-Quran, kehidupan dunia ini hanyalah la'ibun wa lahwun, hanya permainan dan hiburan saja. Walaupun kata Schopenhauer itu a terrible joke, hiburan yang mengerikan. Itu karena Schopenhauer memang orang yang pesimis, yang memandang dunia dari kegelapan, yang memandang dunia dari kacamata hitam legap. Schopenhauer lah kan hanya untuk meyakinkan betapa pesimisnya dia. Jadi kalau kita menyuruh Schopenhauer untuk bicara tentang kematian, kita keluar di sini dan kehilangan gairah hidup sama sekali. Schopenhauer lah yang berkata,
makin banyak saya mengenal perempuan atau Schopenhauer, makin cinta saya kepada anjing. Artinya pandangan dia terhadap perempuan sangat pesimistik. Bahwa perempuan itu adalah makhluk yang tidak setia. Kalau anjing setia. Iya benar. Karena itu dia lebih mencintai anjing. Dan ternyata anjing lebih setia ketimbang perempuan. Balik lagi. Jadi roh itu semua kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sebagai ibu yang melepas kita untuk bermain-main di halaman dunia ini, berulang kali Tuhan memanggil kita untuk kembali kepadanya. Tuhan berkata, ittabi' sabila man anaba ilayya. Ikutilah jalan-jalan orang yang sedang pulang menuju aku. Tuhan memanggil, dan ketika permainan kita ini kebablasan, terlalu jauh kita bermain-main itu, Tuhan memanggil kita dengan panggilan ibu yang penuh kasih sayang itu. Fa aina tadhhabun? Where are you going, honey? Mau kemana kalian ini? In huwa illa dzikrun lil alamin. Ini semua hanyalah Tuhan yang mengingatkan kalian. Ini hanya peringatan saja bagi kalian. Tuhan itu mengingatkan kita untuk return to Him berulang-ulang. Tapi kita keasikan bermain di dunia ini, dan seringkali kita bermain kotor di dunia ini. Dan ketika saatnya tiba, kita harus pulang juga. Matahari sudah tenggelam di ufuk barat perlahan-lahan, dan kita semua pulang lagi ke rumah kita yang abadi. Dan di situ Tuhan sebagai ibu kita menunggu dengan penuh kasih sayang. Dan karena tubuh kita berlumuran lumpur, tubuh kita penuh kotoran karena permainan kita yang mengasyikkan, ibu belum mau menerima kita dalam pangkuan kasih sayangnya sebelum ia membersihkan kita lebih dahulu. Karena itu permulaan buku saya dimulai dengan hadis dari Imam Al-Hadi yang mengatakan bahwa kematian adalah kamar mandi ketika Allah ingin membersihkan kalian. Proses pembersihan itu oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di dalam bukunya yang lain, Madarijus Salikin, disebut sebagai tamhis. Dan saya menjelaskan betul tentang tamhis itu di sini. Proses pembersihan. Proses pembersihan di alam kubur. Tapi we'll go about that later on. Itu mengingatkan saya kepada resensi buku saya di Surat Kabar Republika. Saya belum pernah menemukan resensi yang begitu dalam tanda petik stupid seperti resensi di Republika hari ini. Itu bukan karena saya marah, dan karena kemarahan itu nanti akan diulang kembali dalam proses kematian. Jadi mendingan sekarang diulang. Karena kenapa? Saya rupanya penulis resensi itu hanya sekedar menulis, hanya untuk menghantam aja, tapi tidak tahu bagaimana menghantamnya. Maka dia bacalah itu, browsing kayak yang bacanya. Artinya tidak dibaca semua. Dan karena tidak dibaca semua, maka dia mengkritik apa yang ada dalam buku itu. Dan dia mengatakan, ini tidak ada, padahal itu ada dalam buku itu. Misalnya, kenapa buku itu tidak berbicara tentang mana yang mati dan mana yang terus hidup? Karena emang tidak dia baca. Salah satu ciri orang stupid ialah dia astagfirullahaladzim. Maksud saya, dia mengkritik padahal itu cerita buku itu justru tentang kita cerita tentang mana yang mati dan mana yang terus ada. Menurut dia, tidak ada itu di dalam buku itu. Kemudian dia ada cerita tentang kematian sufi dengan mencontohkan Ibrahim. Lalu Ibrahim itu menyembelih burung dan memecahnya menjadi 4 bagian. Dan itu berarti katanya penyembelihan ego kita. Tapi kata ini, saya tidak menyebutkan ego apa saja yang harus disembelih itu, sehingga kita pembaca disuruhnya berpikir sendiri, kata dia. Padahal segera setelah ayat itu ada 2 halaman cerita tentang 4 ego itu.
Jadi ini menakjubkan. Itu seperti ini, menganggap orang tidak tahu karena dia tidak mengetahuinya. Itu seperti burung unta. Hanya kalau dia memejamkan matanya, karena dia memejamkan matanya, dia kira semua makhluk tidak melihat dia. Mengapa? Karena matanya tertutup dan tidak melihat itu. Inilah esensi burung unta pertama yang tapi ada bagian yang benar dari esensi itu dan ingin saya akui. Di situ itu dikatakan bahwa sampai akhir buku ini Kang Jalal tidak menceritakan bagian mana dari kita, itu diulang-ulang beberapa kali. Udah jelas dia salah dan itu dia ulangi kesalahannya. Kata para santri itu disebutnya jahlun murakkab. Jadi udah tidak tahu satu kali disusun-susun lagi tahunnya. Saya ingat nasihat Pak Endang Saifuddin Ansori almarhum. Tolong jangan menyombongkan kebodohan. Kalau kebodohan tidak usah disombongkan, tidak usah diperlihatkan kepada setiap orang bahwa kita bodoh. Kalau pintar bolehlah diperlihatkan sama orang lain. Mudah-mudahan orang lain memperoleh manfaat. Tapi kalau kebodohan, tolong dong jangan diiklankan, apalagi dipasang di publika. Kemudian, nah ini yang benar itu adalah ucapan dia. Pemikirannya dalam buku ini secara keseluruhan bukan saja menjadi terlihat tidak ilmiah, tetapi juga tidak masuk akal. Kata dia. Itu satu-satunya kalimat yang benar dalam tulisan ini. Dalam pemahaman saya, artinya menurut yang bersangkutan, tulisan itu terlihat, artinya menurut yang dia lihat, itu tidak ilmiah. Dan menurut akal dia, emang tidak masuk akal. Artinya memang diperlukan akal yang rada cerdas. Dengan segala terima kasih saya kepada Republika yang berkenan memuat lisensi yang sangat stupid ini. Oke, balik lagi. Karena ini, mengapa saya begitu ya? Balik lagi karena untuk menulis buku ini, buku rujukan saya adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi. Jadi sebetulnya yang dikecam oleh beliau itu adalah Al-Quran dan hadis-hadis Nabi yang dikutip di situ. Dan beliau sama sekali tidak menyebutkan bahwa ada ayat Al-Quran dan hadis Nabi di dalam buku itu. Saya ingin memberikan kesempatan kepada penulis resensi itu untuk membalas saya segera setelah ini. Tapi ingat kembali nasihat Pak Endang Saifuddin. Jadi saya bilang, dan dalam buku ini saya bercerita tentang konsep tamhiz, proses pembersihan diri kita supaya ketika kita mati kita berlabuh dalam pangkuan kasih sayang ilahi, supaya kita jatuh lagi dalam pelukan ibunda kita, dalam tanda petik Tuhan adalah ibunda kita. Tadi saya terharu ketika mendengar pembicaraan Pak Komarudin tentang posisi ibu yang penuh kasih sayang dalam hubungannya dengan kematian. Dan itu mengingatkan saya kepada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam salah satu peperangan ada seorang perempuan yang ketinggalan anaknya dalam amukan perang itu. Orang-orang sudah berlarian mundur, tapi si perempuan itu balik lagi mengambil anak itu, menempuh amukan peperangan itu, kemudian membawa anak itu. Udara waktu masih terik, walaupun matahari sudah condong ke barat, dan si ibu itu kemudian menyusukan bayinya. Ajaibnya ketika ia menyusukan bayinya, itu punggungnya dihadapkan kepada cahaya matahari supaya bayi yang menyusu itu tidak terlindung dari panasnya matahari. Melihat itu Rasulullah meneteskan air mata. Beliau menangis. Saya ada satu kitab ini, selingan kecil. Bagus itu kitab itu. Judulnya Wa inda idzin bakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada saat itu menangislah Nabi. Buku itu mengumpulkan hadis-hadis tentang menangisnya Nabi. Dan salah satu di antara tangisan Nabi ialah keterharuan beliau melihat ibu yang menyusui itu. Lalu Rasulullah berkata kepada sahabatnya, Rasulullah bertanya kepada sahabatnya, apakah ibu itu akan melemparkan anaknya ke dalam api? Kata Rasulullah, tidak mungkin. Bagaimana mungkin ibu itu melemparkan ke dalam api? Kepada sinar matahari yang panas saja
dia berusaha mengorbankan tubuhnya untuk melindungi anaknya yang terkasih. Bagaimana mungkin dia melemparkannya ke dalam api? Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kasih sayang Tuhan kepada hambanya jauh lebih besar dari kasih sayang ibu itu kepada anaknya. Kalau orang merasakan kasih sayang Allah yang besar itu dalam penghujung kematiannya, insya Allah pada akhirnya saya termasuk yang percaya betapapun orang lain membantahnya, betapa kerasnya orang lain membantahnya, bahwa semua kita ini semua marjiukum jami'a, semua apapun agamanya, apapun perilakunya, ujung-ujungnya kita berlabuh dalam pangkuan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada akhirnya semuanya masuk surga. Itu yang keberatan di antara kita kan. Kalau saya bicara orang Kristen masuk surga, orang Yahudi masuk surga, semua berteriak memarahi saya. Ada sebuah VCD sekarang ini dijual di toko-toko yang mengecam saya karena pada saat malam takbiran saya dengan Gus Dur, dengan MH Najib, dengan Dani Dewa bercerita tentang pluralisme. Bahwa semua orang pada akhirnya akan masuk surga, in spite of all fatwa of Majelis Ulama. Semua akan masuk surga. Semuanya akan kembali pada cuma melewati proses tamhis, itu proses pembersihan diri kita. Karena permainan kita yang kotor di dunia ini akhirnya dibersihkan juga. Dan pembersihan itu berlangsung juga di alam kubur. Itu untuk pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua dari si bapak itu. Yang kedua, tadi kan kemana roh itu setelah meninggal dunia? Jawabannya kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berlabuh pada kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau menurut Rumi, sebetulnya seluruh ruh kita itu dipenuhi kerinduan untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau permintaan ruh kita untuk kembali pulang ke kampung halaman itu tidak dipenuhi, hidup kita akan dirundung kegelisahan demi kegelisahan. Rumi menggambarkannya dengan gajah yang diimpor dari India dan didatangkan di istana Sultan Islam. Lalu gajah itu diberi pakaian yang bagus-bagus, disimpan di dalam istana, diberi makanan, ada pelayannya. Kemudian gajah itu akhirnya satu hari disuruh keluar dari penjaranya. Raja menunggang gajah itu dan kemudian digerakkan oleh raja ke arah yang lain. Selalu mogok saja gajah itu, diarahkan kemanapun dia tidak mau bergerak. Ada seorang darwis memberikan nasihat kepada raja, arahkan dia ke India, ke kampung halamannya. Diarahkanlah gajah itu dan gajah itu berjalan tidak memikirkan mikul beban itu. Nah, hidup kita, kata Rumi ini, hidup kita ini sebetulnya, kalau hidup kita adalah derita ditambah penderitaan, sebetulnya derita itu adalah rintihan seruling, ya seruling bambu yang merindukan untuk bergabung dengan rumpun bambunya. Itu seruling itu kan asalnya dari rumpun bambu, dia dilepas, dipotong, kemudian ditiup, keluarlah bunyi seruling yang melankolis. Suara melankolis itu adalah kerinduan untuk kembali ke kampung halamannya. Bisnei aznei hikoyat bikunan azulo iho shikoyat bikunan. Itu puisi pertama, baris puisi yang pertama dari Jalaluddin Rumi dalam Masnawi Maknawi. Izinkan aku, kata Rumi, mengisahkan kisah seruling yang bisnei ke aznei hikoyat bikunan. Izinkan aku, dengarkanlah, aku akan mengisahkan cerita tentang sang seruling yang merintih pilu karena dipisahkan dari rumpun bambunya. So, bapak-bapak dan ibu-ibu sekarang ini kok mengalami resah demi resah, kegelisahan demi kegelisahan. Kata Rumi, karena kita belum mengarahkan diri kita kepada kampung halaman kita. Begitu kita arahkan ini kampung halaman kita, maka kita akan berjalan dengan sangat ringan dalam kehidupan itu. Dan itulah fungsi kematian itu buat kita. Yang kedua, sebenarnya saya sebelum ingat yang kedua dari pertanyaan, atau tidak berurutan lah, yang saya ingat saja. Saya ini family man kan, orang keluarga, dan saya ingin saya berkumpul dengan keluarga. Oh tadi
tidak punya bekal. Sampai ke situ lagi. Saya ini adalah orang yang senang berkumpul dengan keluarga. Gimana nanti di hari akhirat, di alam barzah itu saya akan kesepian. Memang di dalam beberapa literatur hadis disebutkan saat yang paling menyedihkan pada saat kita mati itu adalah hari pertama kita di alam barzah. Kita dipenuhi dengan perasaan kesepian yang luar biasa. Karena itu dalam doa ketika kita berziarah ke kubur, yang saya cantumkan juga di sini. Itu doa kita antara lain Allahumma anis wahsyataha. Saya pakai hak karena saya sering ziarah kepada ibu saya. Dan saya selalu baca doa itu. Allahumma anis wahsyataha wa sahibu urbataha. Ya Allah, temanilah kesendirian dia, hiburlah kesepian dia. Jadi memang hari kematian itu, hari di alam barzah itu adalah hari yang sepi, terutama buat orang yang baru pertama kali berpisah dari keluarganya. Ini sambil menggarisbawahi apa yang disampaikan Pak Komar tadi, yang menyebabkan kita takut mati antara lain karena kita takut kesepian di situ, takut berpisah dengan keluarga, takut berpisah dengan anak-anak. Tadi disebutkan bahwa ada orang tua sih sering memikirkan anaknya, tapi anak jarang memikirkan orang tua, kecualinya banyak juga. Ada juga anak-anak, ada orang tua yang tidak memikirkan anaknya sama sekali. Beberapa lama saya merencanakan untuk menulis buku psikologi perempuan, sehingga satu lemari buku saya isinya tentang psikologi perempuan. Saya mau memahami makhluk yang paling menarik hati saya dalam hidup. Jadi saya memahami perempuan. Dan di situ ada ungkapan yang sangat mengesankan tentang ini hubungan orang tua dan anak. Karena seorang bapak dapat menyebarkan benihnya di berbagai tempat tanpa peduli. Tetapi seorang ibu tidak akan pernah melupakan anak yang pernah berada di dalam rahimnya. Lalu diceritakan dari situ kalau seorang ibu dipisahkan dari anaknya karena anaknya diadopsi, lalu si ibu itu sempat melihat mata anak itu sepanjang hidupnya, ibu itu akan mencari-cari mata anaknya di tengah-tengah kerumunan anak yang ditemukan. Bisa jadi menggigil bulu-bulu saya. Artinya yang diceritakan oleh Pak Komar itu khususnya ibu-ibu dan bukan bapak-bapak. Bapak-bapak bisa tidak peduli sama anaknya sama tidak pedulinya dengan anaknya terhadap bapak. Tapi seorang ibu tidak, kecuali ibu juga ada, kecuali ibu-ibu yang mengalami gangguan kejiwaan. Kita bicara ini tentang ibu-ibu yang normal. Dan karena itu tidak ada ungkapan yang paling indah untuk menggambarkan kasih sayang Tuhan sebagai seorang ibu. Karena itu para sufi tidak menyebut Tuhan sebagai Huwa. Para sufi menyebut Tuhan sebagai Hiya. Dari kata Zatullah, dan Zat itu mu'annas. Jadi dia adalah Hiya. Oke, jadi bagaimana, siapa yang akan menemani kita dalam kesepian itu? Saya cerita kepada Bapak itu. Yang akan menemani kita dalam kesepian itu adalah amal-amal soleh kita. Perbuatan-perbuatan baik kita itu akan menemani itu. Dan di dalam buku ini saya bercerita bahwa nanti ketika mau menjemput kita, Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk mengadakan upacara perpisahan yang terakhir. Pertama-tama ia akan berpisah dengan seluruh kekayaannya. Jadi kekayaannya akan datang, mempunyai wujud di alam malakut. Saya cerita tentang dua wujud. Tubuh kita berada di alam mulk, tapi kita punya kembarannya di alam malakut. Itu yang tidak dipahami oleh penulis resensi ini. Dia nggak ngerti apa malakut, apa mulk. Kalau dalam bahasa Jerman, denge-denge tara. Tara itu apa itu artinya? Ada suara sayup-sayup angin-angin sampai, tapi kemudian dia merasa paham dengan apa yang didengarnya di bawah angin lalu. Menurut Al-Quran, semua diri kita ini mempunyai kembarannya di alam malakut. Tabarakalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in. Maha mulialah Allah yang dalam kekuasaannya, dalam malakut segala sesuatu. Malakutu kulli syai'in. Wa ilaihi turja'un, dan kepadanya lah dia kami semua dikembalikan. Jadi semua kita ini punya malakutnya,
punya kembarannya di alam malakut, termasuk tubuh kita. Dan amal-amal kita pun punya kembarannya di alam malakut. Kekayaan pun punya kembarannya di alam malakut. Dan kembaran kekayaan di alam malakut itulah yang akan berbicara kepada mayit itu. Si mayit itu bertanya kepada kekayaan itu, aku dahulu menghabiskan seluruh waktuku untuk mengumpulkan kalian itu. Apa yang akan kalian berikan kepadaku dalam perjalanan terakhir ini? Lalu kekayaannya berkata, khud anni kafanak, ambillah dariku kain kafanmu. Itu yang dibekalkan. Kemudian dia dihadapkan kepada seluruh keluarganya. Dahulu demi memelihara kalian aku mengorbankan apa saja, termasuk mengorbankan waktuku untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang apa yang akan kamu bekalkan pada perjalananku yang terakhir? Anak-anaknya berkata, aku antarkan Anda ke kuburan Anda dan kami akan menginjak-injak tanah di atas tubuh Anda, kata keluarganya. Dan setelah itu kemudian tiba-tiba dia melihat ada seorang penjemput yang datang kepadanya. Lalu yang meninggal itu seorang yang sangat soleh. Akan datanglah penjemput yang wajahnya sangat indah, yang melihatnya saja mendatangkan kebahagiaan baginya, yang harumnya semerbak. Sehingga lalu kata mayit itu berkata, siapa Anda itu? Ana amaluka soleh, aku amal saleh, dan aku akan menemani kamu sejak di alam barzah sampai padang mahsyar, sampai hari hisab, dan sampai engkau diperkenankan Allah masuk surga. Nah, tapi kalau orang itu yang banyak beramal buruk, penjemputnya itu wajah yang sangat menakutkan, dengan bau kata yang lebih antan minal jifah, yang lebih menyengat ketimbang bangkai, dan yang melihatnya saja sudah menjadi penderitaan baginya. Ketika orang itu tanya siapa kamu, dia menjawab ana amaluka thaleh, aku adalah amal buruk. Nah, kepada bapak itu saya bilang, tapi insya Allah bapak itu ditemani oleh kedua makhluk itu. Semua kita ini akan dijemput oleh makhluk itu. Jadi insya Allah tidak kesepian. Karena semua kita pernah melakukan kebaikan dan pernah melakukan keburukan, dan semuanya berebutan tempat di sekitar kita. Dan tapi kalau kebaikannya itu lebih banyak, wajah-wajah buruk itu akan terusir dengan sendirinya. Innal hasanat yudhibnas sayyi'at, kata Al-Quran. Makhluk-makhluk yang baik itu akan mengusir makhluk-makhluk yang buruk itu. Tapi kalau yang buruk itu yang banyak, dia akan mengusir makhluk-makhluk yang baik itu. Jadi tergantung mana yang lebih kuat. Kita seringkali diajari oleh para ulama, para ustadz kita, tentang amal-amal soleh yang menghapuskan dosa. Dan itu yang paling kita senangi dalam pengajian. Karena pekerjaannya ringan, dosanya cepat habis. Barang siapa yang membaca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 34 kali, maka terhapuslah dosa-dosanya walaupun banyaknya seperti buih di lautan. Maka berbuat dosalah kita sebanyak-banyaknya supaya nanti ditebuslah dengan membaca itu subhanallah. Enteng sekali. Atau kita korupsi besar-besaran sampai menyengsarakan rakyat Indonesia, kemudian kita umroh di bulan Ramadan. Nanti ketika kita pulang, kata ustadznya, pulang kayaumi waladatku ummuk, yang keluar dari dosa-dosanya seperti ibunya melahirkan dia. Beres, terjadi pemutihan dengan gampang. Tapi para ustadz itu lupa untuk menyebutkan ada banyak dosa yang menghapuskan amal-amal soleh kita. Jadi dosa itu menghapuskan seluruh amal soleh kita. Di alam barzah nanti dalam kubur, itu makhluk-makhluk buruk itu mengusir semua makhluk baik yang menemani kita, dan tinggallah mereka menunggui kita. Bayangkan cerita Harry Potter dengan makhluk-makhluk magic gitu, yang berkumpul di sekitar kita dalam evil things yang mengelilingi kita, monster-monster buruk yang mengelilingi kita. Dan apa saja misalnya amal-amal yang akan menghancurkan seluruh amal kita. Kita tahu riya misalnya, kebiasaan memamerkan amal soleh itu menghapuskan seluruh ibadah kita. Hatta sholat pun terhapus karena itu.
Kalau kita menyakiti hati orang lain, perbuatan menyakiti hati orang lain itu menghapuskan seluruh kebaikan kita. Kita boleh haji itu bisa jadi menghapuskan dosa, tapi kalau waktu haji kita mengucapkan kata-kata kotor, kata-kata yang menyakitkan atau bertengkar, seluruh ibadah haji itu terhapus. Faman farada fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj, kata Tuhan. Barang siapa sedang melakukan ibadah haji, janganlah dia berkata kotor, janganlah dia berkata yang menyakitkan hati, dan janganlah bertengkar, karena itu menghapuskan seluruh pahala haji. Jadi boro-boro bisa menebus dosa kita, seluruh ibadah haji kita terhapus karena menyakiti hati kita. Nah, nanti itu amal-amal itu berwujud semua di alam barzah itu saling mengusir. Jadi insya Allah nanti kita akan melihat lagi film Baratayuda, pertempuran antara Pandawa dan Kurawa dimainkan di hadapan kita. Saya terlalu banyak bicara ini. Sebelum saya tidak bisa menjawab itu seluruh pertanyaan itu, jawaban yang lebih lengkap Anda bisa temukan di dalam. Tapi saya ingin memberikan komentar kecil tentang penjelasan ilmiah mengenai pengalaman kematian. Pada saya ada buku The Near Death Experience, pengalaman orang yang mati suri, kan? Orang-orang yang mati suri. Pengalaman itu menakjubkan. Saya pun mulai tertarik untuk mengumpulkan pengalaman-pengalaman orang yang mati suri itu, sekedar menengok ke alam kubur itu, menengok ke alam barzah, just a glimpse of the beyond. Saya hanya ingin sebuah kilasan pandangan saja kepada dunia di seberang sana. Dan di antara pengalaman-pengalaman yang menarik yang disepakati ada di seluruh dunia, kalau orang mengalami near death experience adalah saya akan menyebut sebagian saja, out of the body experience atau OBE, pengalaman keluar dari tubuh. Jadi orang yang mengalami mati suri itu merasa tubuhnya keluar, dan ada yang berjalan-jalan kemana-mana, ada yang orang meninggal di rumah sakit lalu rohnya, kita nyebutnya roh gitu, diri orang itu berjalan-jalan mengunjungi setiap bangsal rumah sakit itu. Dan ketika dia bangun lagi, dia menceritakan, ketika dia sadar lagi, dia ceritakan apa yang dilihatnya itu. Sekedar mengingatkan dokter bahwa cerita dia itu bukan dibikin-bikin, bisa diverifikasi apa yang dilihatnya di seberang sana. Misalnya ada orang yang mengalami mati suri, kemudian dia hidup kembali, dan dia cerita bahwa salah seorang dokter yang mengoperasi dia itu kaos kakinya mismatch, tidak match kaos kakinya. Terus juga cerita bahwa ada perawat, paramedik yang terburu-buru memecahkan botol obat. Diceritakan semua, membuat para dokter itu keheranan. Lebih heran lagi karena orang yang dioperasi itu, yang mengalami mati suri itu adalah orang yang sudah buta sejak kecil. Jadi ajaib, ketika mati malah jadi melihat. Dan itu termasuk orang yang mati suri yang menyesal karena dia dihidupkan kembali. Mungkin karena ketika hidup tidak bisa lihat, kan? Dan pada waktu mati dia bisa melihat dengan tajam. Ada seorang dokter juga yang meninggal, yang mengalami mati suri selama beberapa menit, kemudian rohnya berjalan-jalan di rumah sakit itu, dan dia mengunjungi seorang pasien anak kecil yang menangis terus. Dokter tidak tahu kenapa anak itu menangis, tapi ketika dia menjadi roh itu, dia menyaksikan bahwa bayi itu mengalami retak tulang, ditunjukkan persisnya di mana tulang yang retak itu. Kemudian dan ketika dia sadar kembali, dicek betul, akhirnya di ronsen segala macam, betul persis seperti yang dia tunjukkan. Nah, jadi itu pengalaman-pengalaman out of the body experience itu terjadi pada semua orang yang pernah mengalami mati suri. Ibu Lena itu pernah mengalami mati suri juga, dan dia juga mengalami out of the body experience, pengalamannya. Kalau tidak percaya, kita bisa usahakan Anda mati sebentar, kemudian diresusitasi. Jadi sekarang karena teknik kedokteran, orang yang sudah mati itu, misalnya orang mengalami cardiac arrest, ya, apa itu Pak? Sudah cardiac arrest, jantung berhenti.
Jantungnya berhenti. Jantungnya ya tiba-tiba apa? Kita nyebutnya orang awam kena stroke ya. Cardiac arrest. Kemudian kan dibawa ke rumah sakit, biasanya dia diukur dengan kardiografi. Itu begini, itu gerakannya kalau masih hidup. Tapi kalau mati dia langsung flare, datar gitu. Sehingga orang yang mati itu disebut flatliners. Si garis lurus ya. You are all flatliners once in a while. Kita datar begitu. Nah, pada waktu datar itu diresusitasi kan, dihidupkan kembali lah, sampai jantungnya berdetak kembali dan dia menjadi bergerak-gerak lagi, menjadi garis-garis lengkung itu. Nah, pada waktu flat itu terjadilah pengalaman near death experience itu. Dan para dokter mengumpulkan catatan-catatan pengalaman itu. Yang paling umum adalah out of body experience. Mereka juga cerita bahwa ada banyak pengalaman bahwa mereka melewati tunnel, melewati lorong atau menaiki tangga atau melewati lorong. Dan yang paling menarik dari penelitian-penelitian yang sudah ada itu kebanyakan mengalami perasaan damai dan bahagia, menyaksikan pengalaman yang sangat indah di seberang. Kebanyakan itu. Padahal kan kebanyakan manusia fasik. Tapi kalau ini near death experience kebanyakan itu. Saya setelah mempelajari ini, saya tidak takut mati lagi. Karena kebanyakan manusia kan akhlaknya tidak lebih baik dari saya. Kalau kebanyakan manusia saja mengalami kematian yang sangat menyenangkan, apalagi saya. Suka buat kami, datanglah apa yang mesti datang. Dan mereka juga semua yang mengalami near death experience itu mengalami live review. Jadi seluruh riwayat hidupnya diputar dengan singkat, seperti USB itu. Diputar dengan singkat, dengan kecepatan yang semua disaksikan. Dan kata yang paling mengerikan ya, kalau kita menyakiti orang lain, peristiwa kita menyakiti orang lain itu kita lihat kembali, dan ajaibnya rasa sakit yang diderita orang lain karena perbuatan kita itu kita rasakan kembali pada near death experience itu. Jadi kalau kita menyiksa seseorang, kita akan saksikan lagi perbuatan kita menyiksa, tapi kitalah yang merasakan pedihnya siksaan. Jadi seperti kata Pak Komar, kalau kita berbuat baik, sebetulnya kita berbuat baik untuk diri kita sendiri, dan kalau kita juga menyakiti orang lain, kita akan menyakiti diri sendiri itu. Dan ini kisah yang terakhir, ada seorang ateis di Amerika itu yang tidak percaya sama Tuhan sama sekali. Dan pekerjaan dia ialah mendebat orang kemana-mana, dan dia selalu menang. Pokoknya Tuhan itu tidak ada lah. Sampai orang gak maulah ngobrol sama dia. Karena dakwahnya kemana-mana, dia buktikan bahwa Tuhan tidak ada. Kemudian satu saat dia mengalami cardiac arrest itu, serangan jantung itu, dan dia mengalami kematian. Katanya dia melewati lorong-lorong yang gelap. Ada penelitian itu near death experience itu, biasa lorong itu di ujungnya ada cahaya. Dia mengalami lorong-lorong yang gelap dan banyak suara-suara makhluk yang menakutkan dia. Dan di lorong gelap itu dia seperti ditarik-tarik, dicabik-cabik, mau digigit, mau diperebutkan seperti makanan bagi harimau-harimau yang ganas. Dalam keadaan ketakutan seperti itu, dia teringat kepada doa dia pada waktu kecil yang diajarkan ibunya. Jadi dia berdoalah kepada Tuhan. Tuhan, tolonglah saya. Wahai Bapa kami yang berada di surga, tolonglah kami. Ya, dan karena dia menyebut itu, rumah-rumah itu berteriak-teriak, Tuhan nggak ada, Tuhan nggak ada, Tuhan nggak ada. Tapi dia meneruskan saja berdoa itu, sampai akhirnya dia di-thrown back, dilemparkan kembali ke dalam tubuhnya, dan dia sekarang orang itu menjadi penginjil yang sangat fanatik. Kemana-mana dia berdakwah bahwa Tuhan itu ada. Dan aku tidak perlu pembuktian, aku mengalami sendiri. Nah, dalam itu penjelasannya. Nah, dari penelitian itu tentu ada penjelasan ilmiah. Sebagian orang tidak, kata para dokter, itu sih kalau orang mengalami out of the body of experience, itu sebetulnya karena apa yang mereka sebut sebagai cerebral anoxia. Jadi kalau orang itu mati, terjadilah kekurangan oksigen yang masuk ke dalam
otak. Kalau kita kekurangan oksigen, kita memang menderita halusinasi dan delusi. Jadi kita bisa menyaksikan sesuatu yang tidak kita saksikan. Sekarang saja bisa kita coba kurangi oksigen ke dalam otak kita. Kalau Anda naik angkutan kota siang hari, lalu duduk paling depan, Anda akan segera termimpi-mimpi, tertidur di situ. Itu sebetulnya karena polusi, lalu oksigen jadi kurang masuk ke dalam otak, dan Anda akan mengalami halusinasi. Itu kata penjelasan para dokter. Tidak ada itu roh yang sudah mati, itu halusinasi aja. Karena kesadaran kita terganggu akibat kekurangan oksigen atau anoksia. Ada juga yang menceritakan pada saat kita kematian itu kita mengalami satu krisis, dan pada waktu krisis itu otak mengeluarkan semacam neurotransmitter yang disebut endorfin. Endorfin itu biasa menimbulkan rasa tenang, rasa bahagia gitu. Jadi itu hanya efek itu aja. Ketenangan orang yang mati itu hanya karena efek neurotransmitter itu. Kita pun kalau minum berat tertentu akan mengalami pengalaman itu. Out of the body experience juga akan kita alami. Secara singkat itulah penjelasan kedokteran, dan saya ingin buru-buru menentang penjelasannya supaya bapak-bapak dan ibu-ibu percaya kepada isi buku ini. Pertama, memang orang kekurangan oksigen mengalami halusinasi. Tapi halusinasi mereka merupakan citra-citra yang kacau balau, gambaran-gambaran yang kacau balau. Dan mungkin katanya orang menderita halusinasi dalam pengalaman yang bisa tahu itu, yang bisa melihat kaos kaki tidak cocok, ada fraktur dalam tulang. Itu tidak mungkin orang yang menderita kekurangan oksigen akan mempunyai pengalaman yang sangat jernih seperti itu. Dan itu bisa dibuktikan secara ilmiah. Bahwa pengalaman itu bisa diverifikasi memang benar. Jadi itu alasan yang dibikin oleh kaum materialistis. Dan kemudian ada penjelasan para psikolog. Kadang melihat tunnel dan sebagainya, atau kita keluar dari body itu sebetulnya kata mereka, termasuk kaum Freudian, hanyalah menghidupkan kembali trauma kelahiran. Jadi pada waktu kita lahir, kita melewati lorong-lorong itu kan. Dan nanti itu kata pengalaman lahir itu akan diulang kembali pada saat kita mati. Jadi kita merasa keluar dari lorong. Padahal itu memori yang direlive, yang di rewind lagi oleh kita. Tetapi ini juga buru-buru untuk membantah para psikolog ini, saya ingin buru-buru menambahkan, ada penelitian juga yang membuktikan bahwa pengalaman melewati lorong itu juga dialami oleh orang-orang yang dilahirkan secara sesar. Kalau sesar kan tidak melewati lorong, akan pintu aja langsung. Mestinya pengalaman pada waktu mati itu akan dialami dia sebagai tidak melewati lorong. Ternyata orang yang dilahirkan secara sesar juga mengalami melewati lorong-lorong itu. Saya sebetulnya mau menjelaskan penjelasan filosofis, tapi itu sudah dijelaskan oleh Pak Komar. Tapi sekiranya ada penjelasan filosofis yang lain yang bisa ditemukan, saya di ujungnya akan membantah penjelasan filosofis itu. Sehingga ujung-ujungnya penjelasan yang benar adalah penjelasan agama. Dan itulah yang disampaikan di dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.